Kita pelajari berikutnya adalah kenapa tindakan ini terjadi. Kenapa tindakan ini terjadi? Kan gitu. Jadi yang kita lihat sebenarnya bukan tindakannya, tetapi pola pikir manusia. Kenapa dia melakukan tindakan ini? Gitu. Ya. Lalu kita tarik ya. Dua orang di sini misalkan, satu, dua. Jadi kalau kita kumpulkan ya, pendapat dari Walsh, dari Simbalinwood, Munger, terus ada Herder, itu ya. Jadi semuanya sepakat bahwa untuk mengerti sejarah ini, yaitu dengan cara kita melihat bagaimana pemikiran orang yang ada di sini. Karena dengan mengerti kepala setiap individu itu, barulah kita mengerti tindakan individu itu terhadap individu lain. Kan begitu ya? Nah, kita coba beda lagi satu individu. Ini ada individu. Nah, ada yang mengatakan bahwa kalau kita lihat dari siapa namanya? Kamu Bunga ya? Bunga ya? Nih, ya. Dia berpikir bahwa tindakan itu bukanlah langsung berasal dari kepala, misalkan kita mau bertindak, dan itu bukan spontanitas ketika kita berpikir. Misalnya kita mau bertindak apa, nah terus tindakan ini berasal langsung dari kepala kita, bukan begitu. Jadi kata Hummel ya, kita memang berpikir sebelum bertindak, cuma ketika bertindak itu pasti ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang menjadi acuan kita untuk bertindak. Misalkan ya, saya mengajar sekarang, lalu untuk mengajar kan biasanya apa yang saya pikirkan langsung saya sampaikan. Tetapi dari pengalaman sebelumnya, bahwa ada mengerti apa yang saya ajar, ya. Jadi caranya adalah dengan menggambar, terus langsung saya terangkan. Berarti kan ada semacam pengalaman yang mempengaruhi tindakan saya, bukan langsung dari pemikiran saya yang merespon keadaan dan produksinya adalah tindakan seperti itu. Dan jadi ada semacam kayak dinding pembatas dulu sebelum kita bertindak, yaitu pengalaman-pengalaman masa lalu yang nantinya baru kita mengeluarkan suatu tindakan. Jadi kalau kita berpikir itu belum tentu langsung kita bertindak, tapi ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang mungkin menjadi pertimbangan kita untuk bertindak. Paham ya? Mau diulang? Boleh. Ya. Jadi dari mana mau diulang? Apa? Misalkan ya, saya untuk minggu lalu saya narakin kan duduk aja ya, duduk. Lalu di minggu-minggu sebelumnya saya itu berdiri ya, tanpa melekat gitu ya. Lalu untuk sekarang ya, kenapa saya pilih ini? Kenapa saya pilih menerapkan pakai data gitu ya? Karena di pengalaman-pengalaman sebelumnya, setiap cara mengajar itu yang paling efektif mungkin menggambar. Artinya tindakan saya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman lalu. Cuma ketika saya bertindak itu kan saya berpikir dulu apa yang saya tuju untuk mengajar ini. Pertama, misalkan agar teman-teman mengerti. Nah, untuk mengerti itu kan bukan berasal dari materi yang mudah diajarkan, tetapi cara yang mungkin pas untuk diajarkan begitu. Nah, ketika saya memilih cara yang pas untuk mengajar, tentu saya lihat pengalaman saya. Nah, ternyata tindakan itu bukanlah respon langsung dari pikiran kita terhadap keadaan, tetapi kita berpikir dulu, terus lihat pengalaman, baru bertindak. Oke ya. Pak, ini sudah baca. Lalu untuk berikutnya ya, yang mengatakan